Oke, kita mulai memasuki minggu ketiga bulan April dan saat ini saya bilang kita masih akan tetap, dihantui oleh kemungkinan friksi ataupun ketegangan atau gesekan lebih tepatnya antara Amerika dan China. Jadi jangan lengah karena ini masih tetap menjadi bagian yang harus kita perhatikan ke depan. Oke, ini dia ulasannya. So, sempat terjadi simpang siur terkait dengan tarif Trump dikarenakan hari Sabtu atau di weekend kemarin kita sempat mendapatkan suatu kabar yang bagus. Ini kaitannya dengan exemption atau pengecualian untuk barang-barang teknologi, yaitu kaitannya dengan smartphone, kemudian komputer, dan juga barang elektronik lainnya dikecualikan dari tarif resiprokal. Ya, ini kaitannya juga tarif resiprokal tertinggi yang kemarin sudah sempat kita singgung ya, 145% untuk barang-barang dari China. Jadi dengan pengecualian ini sebetulnya 20% itu tidak termasuk. Artinya dia tidak atau dikecualikan untuk barang-barang tersebut, dan itu berarti tarif yang resiprokal untuk China hanya berkisar 125%. Nah, tapi di sini yang sebetulnya sempat menjadi pertanyaan adalah apakah itu akan berlaku selamanya atau hanya temporary atau sementara. Ternyata kabar terbaru yang saya dapatkan di hari Minggu malam, justru kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Jadi catat teman-teman, exemption atau pengecualian itu hanya bersifat sementara. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Trump, bahwasanya tetap akan dikenakan 20% dan itu akan disatukan dengan kebijakan lainnya ya, kurang lebih dengan kebijakan yang mungkin akan ditargetkan kepada tarif semikonduktor. Nah, Menteri Perdagangan Lutnick pun menambahkan bahwa kemungkinan ada tarif khusus untuk sektoral tertentu. Jadi kita tidak bisa bicara tentang 145% total, kemudian dikenakan juga kepada barang-barang teknologi. Itu pula yang menyebabkan kenapa pasar saham di malam hari itu sempat terjadi kenaikan ataupun rebound, ditutup dengan kenaikan, dan pagi ini pun sempat mengalami kenaikan kembali atau gap up. Jadi satu sisi ini mendorong kepada sektor teknologi tentunya, dan ada sedikit harapan bahwa itu menjadikan tanda-tanda adanya ya semacam diskon ataupun mungkin harapan bahwa itu akan menyelesaikan permasalahan. Tapi lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, saya belum mendapatkan kabar terbaru terkait dengan Amerika dan China. Dalam hal ini mungkin pertemuan Trump ataupun bahkan Xi Jinping. Jadi kalau misalkan ada klaim yang menyebut bahwa Amerika sudah melunak ataupun bahkan akan terjadi kesepakatan antara Amerika dan China, kelihatannya kita masih jauh dari itu. Walaupun dengan exemption tersebut, China sebetulnya menyambut baik karena ini adalah bagian kecil dari sekian banyak yang dianggap kebijakan error dari pemerintahan Trump. Tapi kita akan lihat ke depan ya, apakah ini akan menjadikan satu gagasan untuk mempertemukan kedua pihak atau tidak. Yang jelas menurut Trump, mereka akan menargetkan tarif semikonduktor dan itu akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan. Informasi awal yang saya dapat sebetulnya ini disiapkan untuk 1-2 bulan ke depan. Tapi kemudian informasi terbaru mengatakan mungkin kita akan dapatkan itu pengumuman dalam beberapa minggu ke depan. Jadi apapun itu, intinya kebijakan tarif ini belum ada tanda-tanda melonggar, melainkan justru akan ada sektoral atau diarahkan kepada sektor-sektor tertentu. Tapi kabar bagusnya, kita mungkin akan melihat ini menjadi kabar bagus kalau minggu ini terjadi kesepakatan ataupun ya pertemuan lah ya, minimal kontak ataupun komunikasi antara Trump dan Xi Jinping. Selama itu tidak terjadi, hati-hati, kemungkinan volatility ataupun bahkan tekanan itu masih bisa terjadi. Satu sisi dari pemerintahan Amerika, mereka tidak mengkhawatirkan masalah dolar teman-teman. Anda bisa lihat di situ, dolar mengalami tekanan serius dan bahkan lanjutkan penurunan atau pelemahan terhadap semua mata uang. Tapi kalau lihat dari imbal hasil atau US Treasury-nya malah kecenderungannya mulai kenaikan. Hal ini karena sifat dari bond atau obligasi yang ternyata untuk saat ini diragukan untuk menjadi super safe, ya katakanlah super safe haven ya, yang biasanya kalau misalkan orang akan panik langsung mereka akan bergegas memiliki atau mengincar bond atau obligasi pemerintah Amerika. Untuk saat ini tidak terlihat. Jadi yang sementara yang terdorong itulah kebijakan mendorong kepada permintaan safe haven, yaitu emas dan juga Japanese yen. Itulah sebabnya kenapa Japanese yen menguat terhadap US dollar, di satu sisi memanfaatkan pelemahan dari sisi US dollarnya. Di lain sisi, untuk safe haven-nya juga memanfaatkan kemungkinan bond itu tidak diincar sebagai safe haven. Jadi jangan kaget kalau saat ini yang kita lihat adalah dolar mengalami pelemahan, USD Japanese-nya turun, sementara emas tetap mengalami kenaikan bareng dengan US Treasury Yield. Bagi saya ini sebetulnya indikasi, dan juga beberapa artikel menyebutkan ini ada indikasi kekhawatiran yang menunjuk atau merujuk kepada arah yang memungkinkan kalau misalkan ternyata imbal hasil treasury-nya terus mengalami kenaikan dan berarti obligasinya cenderung turun, itu ada kemungkinan nantinya intervensi dari Federal Reserve atau dalam ini bank sentral bersangkutan
itu akan kurang lebih gambarannya mirip dengan QE ya, atau quantitative easing, di mana Federal Reserve atau bank sentralnya akan membeli obligasi pemerintah untuk ya setidaknya membagikan minat ataupun optimisme pasar. Nah, jadi kita lihat itu dalam beberapa waktu ke depan apakah akan terwujud apa tidak. Satu sisi tidak ada alasan untuk mereka melakukan itu untuk dalam waktu dekat. Tapi yang jelas kebijakan suku bunga pun belum akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, satu sisi yang juga kita harus lihat dari perkembangan lebih lanjut, tadi saya sudah sempat ingatkan, jadi hati-hati dengan perkembangan Amerika dan China, karena sampai saat ini saya tidak mendapatkan clue ataupun berita detail terkait dengan kesepakatan apapun di antara keduanya. Minimal, saya tegaskan, minimal yang kita perlukan adalah antara keduanya ini ada komunikasi, baik itu via telepon ataupun mungkin press conference atau apapun. Tapi sifatnya ini akan mengarah kepada melunaknya, atau sisi lain adalah mungkin cooling down antara hubungan keduanya yang kemarin kita sudah sempat lihat aksi saling balas terkait dengan tarif. Di sisi lain teman-teman, penekanan dari Xi Jinping ataupun dari pihak China adalah mereka akan duduk bersama, mereka akan membuka jalur diskusi ataupun ke negosiasi, tapi catatannya adalah mereka menginginkan Amerika harus bersikap fair, dalam hal ini berarti saling menghargai, dan tentunya inilah kaitannya dengan ya mungkin saya sebutnya dengan saling respect satu sama lain dan saling menguntungkan. Jadi kita tidak lihat itu dalam waktu dekat untuk pertemuan keduanya selama Amerika masih menekan ataupun mengancam China dengan kebijakan tarif. Jadi itu tidak akan berhasil. Dan itulah yang saya kemukakan dari sejak hari Jumat kemarin. Jadi hati-hati untuk perkembangan lebih lanjut, ini akan menjadikan catatan khusus. Walaupun dengan kondisi exemption tadi, ya ternyata memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dari sekian persen yang sudah diumumkan. Oke, apa yang baru? Saat ini kita sudah dapatkan kabar terbaru terkait dengan hubungan Iran dan Amerika. Pertemuan di hari Sabtu dinyatakan lancar. Kedua pihak sepakat untuk bertemu untuk putaran kedua dan itu akan dilakukan hari Sabtu. Efeknya kemana? Efeknya adalah ke harga minyak. So, yang perlu Anda perhatikan minggu ini, kalau misalkan kita bicara tentang kaitannya mereka berjalan lancar pertemuan pertama, berarti harusnya minyak akan mulai penurunan. Dan itu dikarenakan kalau terjadi kesepakatan, kuncinya adalah ini akan membuat mungkin Amerika akan mengizinkan Iran untuk setidaknya menjual atau mengekspor minyak mentah mereka. Dan itu berarti di pasar akan sangat banyak pasokan ya. Dan ingat, gangguan tarif itu menekan permintaan, sementara kalau pasokannya meningkat, berarti otomatis harga akan relatif lebih murah. Sebaliknya, kalau misalkan tidak terjadi kesepakatan, utamanya kalau misalkan deadlock di pertemuan kedua, jelas ini akan menyebabkan harga minyak kecenderungannya mengalami kenaikan. Walaupun secara keseluruhan ya agregatnya adalah kita bicara tentang tarif yang memperlambat ekonomi, yang memperlambat permintaan. Artinya di situ kalaupun secara garis besar ini dianggap sebagai batu sandungan atau ujian, maka kalaupun terjadi kenaikan itu hanya sifatnya sementara. Nah, yang kedua adalah kebijakan tarif. Dalam waktu dekat, tarif semikonduktor ternyata akan diumumkan dan katanya minggu depan. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan ada agenda untuk negosiasi ataupun pembahasan tarif Amerika dengan Jepang, India, dan juga Korea Selatan. Tapi tidak ada pembahasan di sini tentang China. Ya, saya rasa inilah yang kenapa kita harus sinkronkan terlebih dulu berita-berita yang terkait dengan tarif sampai saat ini. Yang paling utama saat ini dikhawatirkan adalah kebijakan tarif untuk China. Ya, sejauh ini 145% versus 125%. 145 dikenakan oleh Amerika terhadap barang-barang China, 125% dikenakan oleh China terhadap barang-barang Amerika. Selama tidak ada kesepakatan apapun, ya exemption 20% kemarin itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Jadi hati-hati, kecenderungannya volatility masih akan sangat luas. So fokus minggu ini saya garis besarkan di sini. Pertama, kaitannya dengan ekonomi, kita akan bicara tentang inflasi dari sisi Inggris, Uni Eropa, dan juga Jepang. Semua ini akan memberikan indikasi untuk kebijakan suku bunga berikutnya dari masing-masing bank sentral. Kemudian dari Amerika kita akan fokus dengan retail sales Amerika seperti yang kemarin dari Jumat kita sempat singgung. Bahwasanya berarti mereka akan rilis hari Rabu ya. Berarti Senin dan Selasa kita harapkan mungkin akan ada mungkin sedikit pemulihan lah ya. Atau profit taking untuk emas. Tapi seperti yang terlihat tadi pagi ada koreksi itu. Tapi belum terlihat sepadan dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita tinggal tunggu saja. Nanti kita akan bahas di live streaming sore hari. Kemudian ada keputusan suku bunga dari ECB yang akan diputuskan di hari Kamis. Dan terakhir adalah Powell Speaks. Ya, Powell Speaks atau pidato Powell. Saya rasa ini mungkin saya akan tandai apakah itu akan menjadi penting atau tidaknya. Bagi saya kalau tidak ada statement yang khusus kepada kebijakan moneter ataupun bahkan kesungguhan untuk merubah
baik itu dari sisi hawkish menjadi dovish, saya rasa kita tidak akan melihat perubahan apapun ya. Dan artinya dampaknya mungkin akan sedikit. Tapi kalau misalkan ada kaitannya dengan obligasi yang tadi sempat kita singgung, kemudian mencoba untuk langkah berikutnya adalah menyelamatkan ekonomi atau menetralisir market atau kekhawatiran market, maka kecenderungannya itu akan merubah skema, mungkin salah satunya untuk indeks saham. Yang kedua adalah kebijakan untuk moneter, yang mana itu akan mencerminkan pergerakan selanjutnya dari emas. Yang berikutnya tentunya yang tak kalah penting, yang paling utama sebetulnya pokok dari semua ini, kita masih tetap harus mencermati hubungan Amerika dan China, ini kaitannya dengan tarif. Dan terakhir saya ingatkan, Amerika kemungkinan akan lebih cepat, dan itu kemungkinan hari Jumat akan close karena libur Paskah ya. Jadi hati-hati, kita punya waktu efektif perdagangan dari Senin sampai Kamis. Ya walaupun Asia masih akan tetap buka ya di hari Jumat, tapi saya ingatkan kembali, pergerakan emas mungkin hanya sampai sesi Kamis. So, nanti akan kita bahas di hari atau di sore hari untuk masalah perkembangan selanjutnya. Apakah kita akan dapatkan penurunan untuk indeks saham dan bagaimana nasib dari emas itu sendiri.